bagaimana sikap Rasul SAW dengan dunia, bagaimana keadaan kehidupan beliau Rasulullah SAW. Jika kita setiap saat berpikir bagaimana tidur yang nyenyak, tidur yang enak, padahal tidur merupakan saudaranya kematian, kata Rasul. An-naumu akhul maut. Tidur itu merupakan saudara kematian. Apakah kita selalu teringat dengan kematian? Sedangkan al-kaisu, orang yang cerdas, kata Rasulullah, orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk bekal kehidupan di masa yang akan datang. Orang yang setiap harinya mengingat kematian, itulah orang yang cerdas. Kita sering kali di saat diuji oleh Allah tidur pada tempat tidur yang tidak biasanya, seperti kita tidur yang nyaman. Kita sering kali tidurnya di tempat tidur yang nyaman, tapi andai suatu ketika Allah menguji kita berada di suatu tempat, ternyata tempat tidurnya itu tidak senyaman di rumah kita. Sering kali kita ngomel, sering kali kita berkeluh kesah, seolah-olah kita telah mendakwakan Allah Ta'ala yang menguji kita. Ketika setiap hari kita memakan makanan yang enak, suatu ketika kita diberikan makanan yang tidak kita sukai, maka kemudian kita ngomel, kita kemudian sering kali bahkan mungkin marah. Ketika kita terbiasa dengan kendaraan yang mewah, yang indah, di satu saat kita diberikan kendaraan atau difasilitasi dengan kendaraan yang tidak mewah, mungkin kita pun sering kali mengeluh. Banyak hal yang ternyata sering kali setiap hari kita selalu dan selalu ingin mengikuti nafsu syahwat kita. Syahwat duniawi yang saya maksud, keinginan duniawi saja yang selalu kita inginkan, selalu harus dipenuhi. Makanan harus yang enak selalu, sampai-sampai ketika riyadhah, di saat riyadhah hanya 7 hari saja, contoh saum, pada saat saum dari subuh sampai maghrib, saum dari subuh sampai maghrib, enggak pakai jam dari jam 6 sampai jam 6, enggak. Kita muslim saumnya dari subuh sampai maghrib. Kemudian dari maghrib sampai menjelang subuh, makanan dan minuman yang dikonsumsi, yang boleh dikonsumsi oleh guru dibatasi, dididik agar tidak memakan dan minum yang mengandung unsur hewani. Supaya apa? Supaya dominasi nafsu hayawaniyahnya dikendalikan, dikurangi. Bahasanya tarku kulli dhi ruhin, meninggalkan setiap aspek makanan dan minuman yang bahan-bahannya berasal dari hewani, yang bernyawa, mengandung telur, mengandung mecin karena juga dibentuk dengan menggunakan enzim hewani. Kaldu dihindari, susu. Tapi karena dasar kita ini senengnya ngikutin ego, kita ini kurang syukuran, kata Maulana Syekh Hisham. Salah satu bentuk kamu tidak bersyukur kepada Allah adalah ketika kamu selalu berkeinginan memakan makanan yang kamu inginkan, dan kamu merasa kecewa ketika memakan atau disuguhi dengan makanan yang tidak kamu inginkan. Hingga pada saat riyadhah, padahal guru mendidik kita supaya mengendalikan nafsu, supaya kita bisa mengendalikan ego, keakuan kita, maka dididiklah dengan puasa yang pada saat buka sampai sahurnya tidak boleh memakan yang berunsur hewani.
Kita bagaimana ngulik pikiran kita, nafsu kita, karena nafsu kita selalu inginnya yang enak-enak. Walaupun kita tahu mana aspek barang-barang, bahan-bahan makanan, masakan yang tidak mengandung unsur hewani, kita tahu mana yang mengandung unsur hewani, mana yang tidak. Tapi dasarnya memang kita ingin memenuhi kebutuhan nafsu. Dasarnya kita ingin terus mengikuti egoisme kita. Kita ngulik gimana nih, mikir, gimana caranya, bikinlah bolu tapi tidak menggunakan, saya akan bikin bolu, saya ingin bolu soalnya nih, kalau makan sayuran aja, buah-buahan saja kayaknya gimana nih 7 hari nih, saya akan bikin bolu pakai bolen, bikin bolu pakai pisang, tidak usah pakai susu, tidak usah pakai margarin, pokoknya bikin caranya bagaimana. Terus ngulik lagi makanan, saya mau masak ini, demikian, direka-reka sesuai dengan keinginan nafsunya. Ya, walaupun secara syarat mungkin memenuhi syarat, tidak mengandung unsur hewani. Padahal tujuan guru memberikan pelajaran seperti itu, mendidik seperti itu dengan riyadhah seperti itu, supaya kita tidak didominasi dengan nafsu hewani, egoisme, serakah, nafsu syahwat seksual, sifat-sifat hewani, supaya dikekang. Ya kalau seperti itu tetap saja makanan pikirannya makanan, nanti direka-reka bikin makanan ini, direka-reka bikin makanan itu. Ya kalau gitu mah ya tetaplah nggak usah pakai bilaruh segala, nggak sesuai jablog kabeh. Naon beda nah. Betul tidak? Ayam, sapi, kambing tidak makan daging, apa aja dimakan, tapi nafsunya besar, ya kan? Kemudian juga serakahnya iya, egonya iya. Sapi itu kalau kita punya sapi dibawa ke kebun, kalau ada macan, sapi meninggalkan tuannya. Beda dengan kerbau. Kalau kerbau ngadepin, tuannya ada di belakangnya. Sapi mah yang ada tuannya diseruduk atau tuannya ditendang. Nah, seperti itu. Nggak sabaran, disimpan di sawah, tinggalin sehari semalam hilang. Kalau kerbau mah diem nurut, ya sabar gitu. Bila ruh puasa, tapi makanan direka-reka, bikin segala sesuatu sesuai dengan nafsunya. Justru riyadhah itu tujuannya kita sedang belajar mengendalikan ego kita, mengendalikan nafsu kita, dominasi dari nafsu duniawi kita. Jadi kalau ternyata masih tetap saya pengen itu, nanti pengen beli tahu gejrot saja nanti ya di Mang Dudung. Ada nggak tahu gejrot di Mang Dudung? Tapi nggak usah pakai ini, nggak usah pakai terasinya, nggak usah pakai pecin, ya nggak usah pakai MSG. Tahu gejrot, nanti cari lagi kemana lagi, nyari makanan lagi yang lain lah, karena yang ada mah bosan kalau sayuran saja, sayuran lagi bosan gitu. Cuma seminggu, Masya Allah. Gimana kalau kayak Rasulullah, ya? Jika kita terus menerus mengikuti ego, nafsu kita, inginnya hubbur rohah, santai, inginnya yang nikmat-nikmat saja, nggak belajar hidup ini bagaimana, prihatin. Coba kita pelajari bagaimana sisi kehidupan Rasulullah SAW tentang makanan saja. Bahkan ketika beliau diterima oleh kaum Ansor dan diikuti oleh Muhajirin ke Madinah, kehidupan Rasul di awal hijrah ketika di Madinah bagaimana kehidupannya? Padahal disambut luar biasa, yang mengantarkannya malaikat Jibril alaihi salam. An Urwah an Aisyah radhiyallahu anha, dari Urwah dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, annaha kanat taqulu, sesungguhnya beliau berkata, Sayyidah Aisyah, wallahi demi Allah, yabna ukhti, wahai keponakanku Urwah,
Kata Sayyidah Aisyah, in kunna lananzuru ilal hilali thummal hilali thummal hilali thalathata ahillatin fi syahraini. Sesungguhnya aku telah melihat hilal, kemudian hilal berikutnya, kemudian menjumpai hilal berikutnya, hingga 3 kali hilal, 3 kali pergantian bulan dalam 2 bulan. 2 bulan menjelang 3 bulan, 2 bulan hampir ke 3 bulan. Wa ma uqida fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam narun, dan tidak ada api di dalam rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam selama itu untuk memasak. Ya, qultu, kata Urwah, aku bertanya, ya khalatu, wahai bibiku, fama kana yu'ishukum, lantas dengan apa kalian bertahan hidup jika kalian tidak masak? Dengan apa kalian bertahan hidup? Bahkan di dalam sebuah riwayat kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, jangankan untuk memasak, untuk lampu ceplik saja nggak ada. Andaikan lampu ceplik itu ada dan masih memiliki bahan bakar berupa lemak hewan, pasti akan kami makan. Tapi wallahi, demi Allah, kata Sayyidah Aisyah di dalam riwayat yang lain, tidak ada lampu ceplik sekalipun di rumah, nggak ada. Artinya kosong juga lemak hewan yang menjadi minyak, yang menjadi bahan bakarnya. Kalau ada minyak yang terbuat dari dari lemak hewan untuk bahan bakar lampu ceplik, kami akan buka, kami akan makan, kami akan minum tuh lemaknya. Nggak ada sama sekali. Lantas kata keponakan Sayyidah Aisyah, ya khawalat, wahai bibiku, fama kana yu'ishukum, lantas dengan apa kalian bertahan hidup? Rasulullah dan engkau bertahan hidup selama itu 2 bulan lebih, hampir 3 bulan, sudah 3 kali menjumpai hilal. Dari pertama hilal akhir bulan, menjelang datangnya bulan berikutnya, datang lagi bulan berikutnya, datang lagi bulan berikutnya. Apa yang kalian jadikan sebagai bahan untuk bertahan hidup? Qalat, kata Sayyidah Aisyah, al-aswadani at-tamr wal ma'u, 2 perkara yang agung, 2 hal, yakni kurma yang kering, wal ma'u, dan hanya air saja. Illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansari, kecuali sesungguhnya Rasulullah SAW memiliki tetangga-tetangga dari kalangan sahabat Ansar. Wa kanat lahum manaihu wa kanu yursiluna ila Rasulullah SAW min albaniha fayaksiha, kecuali di mana ketika ada tetangga dari kalangan Ansar datang, ada yang datang membawa susu, barulah Rasulullah meminumnya. Jadi selama 2 bulan lebih Rasulullah dan keluarga hanya makan kurma yang jelek, kurma kering dan air saja. Baru kemudian ketika ada tetangganya yang membawa susu sebagai hadiah untuk Rasulullah, barulah Rasulullah mau meminumnya. Inilah kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita? Bahkan kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ma syaba'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin yawmaini mutatabi'aini hatta qubita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ma syabi'a ahlu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'irin yawmaini,
Tidak pernah keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyang dengan biji-biji kacang atau dengan makanan, walaupun dengan biji kacang sekalipun dalam waktu 2 hari berturut-turut. Tidak pernah keluarga Rasul seperti itu. Hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga kapan? Hingga wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang mulia sedemikian prihatinnya. Bahkan Rasulullah ditawarkan Uhud menjadi emas untuk bekal hidup beliau. Beliau tidak mau. Bagaimana dengan kita yang sering kali masih menerima kenikmatan dari Allah, tapi di saat kita diajarkan, dididik untuk belajar mengekang nafsu duniawi kita, ternyata kita tidak ridha, kita tidak ikhlas, kita tidak rela, kita tidak berani mengikuti irsyad dari mursyid kita. Bahkan mungkin kita cenderung melakukan riyadhah tujuannya justru untuk kekenyangan. Kita berani riyadhah saat ini tujuannya untuk kenyang di kemudian waktu, ingin mendapatkan dunia. Kita riyadhah saat ini tujuannya supaya kita mendapatkan jabatan yang tinggi. Kita riyadhah saat ini tujuannya untuk mendapatkan harta yang banyak. Ujung-ujungnya adalah nafsu, nafsu dan nafsu. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sisi-sisi pelajaran dari Rasul tentang bagaimana kita dididik untuk bisa mengendalikan ego duniawi kita. Di antaranya dengan mengurangi rasa nikmat dalam makan, dengan mengurangi rasa nikmat dalam tidur. Karena dalam sebuah riwayat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam tidur pada anyaman pelepah kurma yang itu membekas pada bagian pinggir badannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu keadaannya. Bagaimana dengan kita jika suatu saat kita sedang berziarah, kemudian kita harus bermalam di tempat ziarah, tidurnya ternyata tidak pada kasur yang empuk. Kemudian ketika kita berdakwah, ternyata kita dalam kondisi tidak dengan fasilitas yang mewah. Apakah lantas kita akan menjadi marah? Apakah kita akan menggerutu? Apakah kita akan berhenti untuk berdakwah dan berjuang? Ayo perbaiki sikap kita di hadapan Allah, perbaiki akhlak kita kepada Allah. Jadilah manusia yang penuh syukur dan sabar. Berdoalah kepada Allah, Allahumma ja'alna saburan, ya Allah jadikan aku menjadi orang yang penyabar. Waj'alna syakuran, jadikan aku menjadi orang yang pandai bersyukur. Allahumma ja'alna saghiran fi a'yunina, jadikan aku menjadi hamba yang tawadhu ya Allah. Waj'alna kabiran fi a'yunin nas, dan jadikan aku menjadi orang yang mulia di hadapan manusia yang lainnya. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah memberikan bimbingan kepada kita sekalian. Sekali lagi, kita tidak dilarang memiliki dunia. Cukuplah dunia ada pada genggamanmu, tapi jangan kau masukkan dunia ke dalam relung kolbumu. Jangan merasa bangga dengan fasilitas yang Allah berikan saat ini. Tetaplah tawadu, tetaplah merunduk, tetaplah merendah. Karena itulah nilai yang tinggi bagi diri kita. Tetaplah bersahaja, tetaplah kita menjadi manusia yang mudah untuk berkawan, tetaplah menjadi manusia yang penuh senyuman, tidak congkak, mendengakkan, menengadahkan kepala terus-menerus, tidak anti, tidak gengsi duduk bersama orang-orang fakir dan miskin. Perlu, justru itu obat.
Cobalah kita sesekali duduk bersama orang-orang fakir dan miskin. Itu akan menjadi obat untuk hati kita. Bawa makanan, makan bersama mereka. Tak perlu kita jijik makan bersama mereka. Duduklah mengobrol dengan mereka. Tak perlu kita takut dengan penyakit yang tertular dari mereka. Karena kita saat itu sedang memiliki penyakit. Apa? Penyakit yang lebih gawat adalah penyakit batin, kesombongan. Penyakit yang lebih gawat adalah penyakit hati kita, ujub, takabur. Cobalah rendahkan, sedikit menjadi manusia yang lembut. Semoga dengan pelajaran-pelajaran itu mampu menjadikan kita menjadi benar-benar manusia. Apa itu manusia? Mana anusia? Mana milikmu? Menjadi orang yang waspada, menjadi orang yang mengerti diri kita sendiri, bahwa kita seperti ini bukanlah karena kita memiliki semua yang kita miliki, bukanlah milik kita, hanya dititipi. Oleh karenanya orang yang paling hebat adalah tukang parkir. Di saat datang mobil-mobil mewah dan ia menjaganya, ia biasa saja, kalem-kalem saja, minum kopi pinggir jalan biasa, padahal mobilnya banyak, mewah-mewah. Makan nasi bungkus pakai tangan biasa, padahal mobilnya banyak saat itu. Ketika mobilnya satu persatu pergi, hilang darinya, santai, gak menjerit-jerit. Dia tidak menangis termehek-mehek, apalagi membuat status di WhatsApp ataupun di Facebooknya. Kenapa tukang parkir bisa tenang di saat datangnya mobil yang banyak mewah-mewah? Dia tenang. Di saat hilang pun satu persatu hingga tak tersisa lagi, ia tetap tenang. Apa kunci rahasia ketenangan dia, ketentraman dia, kebahagiaan dia? Tetap bahagia walaupun dengan segelas kopi hidung yang pahit dan sebungkus nasi bungkus yang tanpa sendok stainless yang steril sekalipun, ia tetap bahagia walau makan di pinggiran jalan beralaskan trotoar. Apa rahasianya? Rahasianya dia tidak merasa memiliki, ia hanya merasa dititipi. Itulah kunci kebahagiaan dunia. Jangan merasa memiliki, tapi rasakan bahwa ini adalah titipan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.